Hari ini tema kita adalah tentang Ayub dan para sahabatnya. Penghibur sejati versus penghibur sialan. Bagi kita mungkin kata penghibur sialan terdengar kurang nyaman untuk dipakai apalagi di dalam kalimat tema ibadah. Tetapi rupanya inilah istilah yang dipakai Ayub dalam Alkitab untuk menyebut sahabat-sahabatnya. Hari ini kita mau belajar untuk menjadi sahabat-sahabat sejati, bukan penghibur yang menyedihkan sahabat-sahabat kita. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 22. Ayub pasal 16 ayat 1 sampai 22 yang mengatakan demikian. Tetapi Ayub menjawab, "Hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang, Ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku. Inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangakan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi Ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah, Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya Ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah, dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tidak akan kembali lagi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita berbicara tentang Ayub, rasanya kita tidak bisa melompati topik tentang kehilangan. Mungkin kita juga pernah mengalami suatu kehilangan yang besar di dalam kehidupan kita, yang ketika kita mengingatnya lagi pada saat ini,
rasa sakit itu masih terasa. Karena sebuah kehilangan bagaikan meninggalkan sebuah lubang atau luka yang tidak mudah untuk dipulihkan. Perlu waktu untuk menata ulang semuanya. Seorang yang harus menerima pemutusan hubungan kerja. Seorang yang harus berpisah dengan orang yang dikasihi dalam duka cita yang mendalam. Seorang yang harus kehilangan harta miliknya karena bencana, karena tindak kejahatan dan sebagainya. Ada begitu banyak bentuk kehilangan-kehilangan besar. Nah, saudara-saudara, ketika kita pernah memiliki atau kita pernah bersama-sama, lalu sesuatu atau seseorang itu harus hilang, terpisah dari kita. Walaupun kita sudah sedemikian rupa berusaha untuk mempertahankannya. Betapa sakit untuk menerima kondisi yang seperti itu. Walaupun hanya satu aspek yang terjadi pada suatu waktu, itu pun terasa sakit. Ayub, seorang yang dalam Alkitab dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan ia juga dikenal sebagai orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Pada suatu hari ia mengalami kehilangan besar, bukan satu aspek dalam kehidupannya, tetapi hampir semua yang dia punya hilang. Ribuan ternak, banyak budak yang bekerja padanya, dan juga bukan hanya satu tetapi 10 orang anaknya meninggal semua. Betapa sangat tidak mudah menerima kondisi ini. Bagaimana harus menata hati, bagaimana harus menyatukan kepingan-kepingan yang ada untuk menerima kondisi ini. Satu hari semua terjadi begitu rupa, kondisi yang sangat berbeda. Tetapi kalau saudara-saudara membaca Ayub 1 ayat 20b sampai 22, kita akan terkejut dengan sikap Ayub di tengah kehilangan itu. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, luar biasa. Iman yang tampak begitu kuat, sesuatu yang begitu kokoh yang tidak tergoncangkan dengan kehilangan yang begitu besar. Tapi rupanya tidak berhenti di situ badai yang harus dialami oleh Ayub. Karena selanjutnya ia masih harus kehilangan kesehatannya. Dia ditimpa oleh sebuah barah yang busuk di sekujur tubuhnya. Dan dalam kondisi sakit seperti itu, istrinya mengatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Perhatikan saudara-saudara bahwa di dalam saat yang begitu berat di mana Ayub sangat membutuhkan topangan semangat dan dukungan orang terdekat. Bahkan istrinya sendiri sudah tidak menghendaki hidup Ayub. Betul-betul sendirian. Ia harus kehilangan semuanya. Tetapi lagi-lagi kita dikejutkan di dalam Ayub pasal 2 ayat 10b. Ia mengatakan kepada istrinya itu, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan dalam semuanya itu Ayub juga tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, terbuat dari apa hati Ayub? Luar biasa sekali, tampak begitu kokoh, tidak bergeming, teguh sekali imannya. Tetapi itu bukan akhir cerita, bukan? Sebab selanjutnya kita membaca tentang kehadiran teman-teman Ayub. Sahabat-sahabat Ayub yang datang dari jauh. Ketika mereka mendengar kabar tentang Ayub yang begitu sedih itu, mereka bermaksud untuk datang menghibur Ayub. Dan apa yang terjadi ketika mereka bertemu dengan Ayub, saudara? Ayub 2 ayat 13 mengatakan mereka duduk di tanah bersama dengan Ayub. Selama 7 hari 7 malam tanpa kata-kata. Karena melihat begitu menyesakkan kondisi yang dialami Ayub. Sudah datang dengan semangat untuk menghibur. Melihat kondisi yang begitu rupa beratnya. Gak bisa ngomong apa-apa. Tetapi justru titik ini menarik. Karena kalau kita melihat rangkaian cerita ini. Setelah dia duduk 7 hari 7 malam bersama dengan sahabat-sahabatnya tanpa kata-kata. Disitulah awal mula dari Ayub membuka suaranya.
hanya duduk diam bersama-sama dengan Ayub. Ternyata para sahabat ini menghadirkan sebuah kondisi yang menenangkan, yang cukup membantu untuk membuka apa yang sebetulnya ada di dalam hati Ayub. Dan disitulah Ayub mulai mengatakan bahwa sebetulnya semua yang terjadi dalam kehidupannya itu sangat berat. Dia berkeluh kesah, dia jujur dengan dirinya sendiri dalam segala kekuatan yang tadi dia ucapkan itu. Sebetulnya ada sesuatu yang sangat berat di dalam hatinya. Dan sahabat-sahabatnya mendengarkannya. Di dalam segala kehilangan yang dialami oleh Ayub, hati Ayub sangat sesak. Kata-katanya mencerminkan kesedihan, mencerminkan ketidakmengertian. Bahkan kalau saudara baca banyak ayat yang seperti ini. Misalnya dalam pasal 3 ayat 3, Ayub mengutuki hari kelahirannya. Dalam pasal 10 dikatakan, aku bosan hidup, biarkan aku berbicara di dalam kepahitan jiwaku. Sudah pahit sekali hidupnya, saudara-saudara. Begitu tidak mengerti apa yang harus dilakukan di tengah-tengah situasi yang seperti itu dan mengapa semua itu terjadi. Tetapi kemudian muncul masalah baru. Justru ketika Ayub mulai mengatakan semua keluh kesahnya itu, sahabat-sahabatnya tidak bisa diam lagi. Sahabat-sahabatnya mulai berbicara. Masalah baru muncul ketika sahabat-sahabatnya menanggapi keluh kesahnya Ayub. Mari kita lihat sepintas saudara-saudara dari 3 sahabat Ayub yang datang. Yang pertama adalah Elifas. Elifas ini adalah yang paling senior, yang paling tua di antara mereka. Dan ia yang memulai pembicaraan itu terlebih dahulu untuk menanggapi keluh kesah Ayub. Secara umum, teologi Elifas berbicara seputar orang mengalami sesuatu itu karena apa yang telah ditabur di masa lalu. Jika seseorang hidupnya baik di hadapan Tuhan, maka ia tidak akan ditimpa kesusahan besar. Jadi apa yang terjadi dalam hidup Ayub itu pastilah sebuah hal yang ditabur oleh Ayub sebelumnya. Pasti ada kesalahan, pasti ada dosa, pasti ada yang harus diperbaiki. Orang menuai apa yang ditaburnya. Sahabat yang kedua bernama Bildad. Bildad ini percaya bahwa Allah tidak mungkin membelokkan kebenaran dan keadilan. Allah tidak akan membiarkan orang benar mengalami kesusahan. Kalimatnya sedikit berbeda dari Elifas, tetapi kurang lebih teologianya sama. Dan dengan demikian Bildad menuduh Ayub sudah berbuat curang di hadapan Allah. Karena tidak mungkin kesusahan yang besar itu terjadi kalau dia tidak melakukan sebuah kecurangan dan kejahatan. Itu teori Bildad dalam teologianya. Kemudian satu lagi adalah Sofar. Pendapat Sofar adalah jika engkau menjauhkan diri dari kejahatan, pasti hidupmu itu akan cemerlang. Mirip juga saudara. Maka Sofar menganggap Ayub sebagai orang yang tidak memahami Allah. Kata-kata Ayub hanyalah bualan dan ia pasti sudah berbuat kefasikan. Maka Sofar dengan sangat jelas menyuruh Ayub untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau kita di dalam kondisi yang begitu terpuruk, kita mengalami sebuah kehilangan, kita perlu teman yang menguatkan. Teman-teman kita hadir, tapi malah mengatakan hal-hal yang seperti ini. Menanyai kita, kamu ini berbuat salah apa? Kok sampai mengalami yang seperti ini? Seperti apa perasaan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah cukup membantu sahabat-sahabat yang seperti ini? Sementara Ayub masih berusaha untuk memahami, untuk menerima, untuk tetap bersandar pada Tuhan dalam ketidakmengertiannya. Sahabat-sahabatnya datang yang katanya mau menghibur itu, tapi justru mereka sibuk untuk menuduh Ayub. Mereka seolah menyimpulkan satu hal, bahwa yang diperlukan Ayub adalah perbaikan. Karena ada sesuatu yang salah. Dan perkataan-perkataan ini bukannya menghibur Ayub, tetapi justru melukai dia lebih dalam. Bapak Ibu Saudara, kurang lebih percakapan seperti itu yang terjadi sampai pasal ke-15. Sehingga kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Ayub dalam bagian yang tadi kita baca di pasal yang ke-16.
dalam pasal 16 ayat yang kedua yang juga kita kutip menjadi bagian dari tema kita, Ayub mengatakan, penghibur sialan kamu semua. Dalam bahasa Inggris dipakai kata miserable comforters. Penghibur-penghibur yang menyedihkan. Seolah Ayub ingin mengatakan lebih baik kalian diam saja, tidak usah bicara daripada bicara tetapi semakin melukai, sama sekali tidak membantu. Ingat tadi di awal Bapak Ibu Saudara bahwa dengan duduk diam saja sebetulnya mereka sudah membantu. Ada sesuatu yang terangkat dalam hati Ayub, ia merasa tertopang untuk kemudian berani bercerita. Tetapi justru di dalam segala pemaparan teologi para sahabat Ayub ini, ia merasa kepedihan yang lebih dalam. Dalam kepedihan hati yang dibutuhkan Ayub bukan penghakiman, bukan penilaian. Dalam kepedihan hati, ia hanya butuh teman yang bisa berempati untuk mendengarkan. Ia butuh perasaan ditemani. Ia butuh merasa tidak sendirian di dalam segala ketidakmengertiannya. Dan kita lihat Ayub ini, saudara, memang ia berkeluh kesah. Memang ia merasa pahit sekali dengan hidupnya. Memang dia bahkan tidak terima dengan apa yang terjadi. Tidak masuk dalam logikanya kenapa bisa seperti itu. Tetapi yang kita lihat adalah dalam semua yang digumulkan oleh Ayub itu, ia tidak meninggalkan Tuhan. Ia memang punya begitu banyak pertanyaan, tapi dia membawa semua pertanyaannya itu juga kepada Tuhan. Ia bahkan tetap percaya Tuhan akan menjadi saksinya. Dia bergumul berat, tapi itu bukan akhir dari imannya. Belajar dari Ayub, kita perlu memahami hal ini juga saudara-saudara. Orang yang sedang bergumul begitu berat, mereka memerlukan waktu, tetapi mereka juga memerlukan teman untuk berjuang bersama. Ketika kita mempunyai sesama yang kita tahu sedang menghadapi pergumulan yang berat, sudahkah kita hadir sebagai sahabat, sebagai sesama bagi mereka? Mereka tidak membutuhkan hakim, mereka tidak membutuhkan penyidik untuk perkara mereka. Mereka membutuhkan teman untuk mendengarkan. Bahkan kita juga tidak punya hak untuk menilai iman mereka. Walaupun kita merasa lebih senior, lebih berpengalaman, lebih punya pengetahuan, kita tidak punya hak untuk menilai iman orang lain. Dan setiap orang tidak bisa dipaksa untuk segera bisa menerima keadaan yang terjadi. Setiap orang tidak bisa diberi batas dalam jangka waktu tertentu, pokoknya kamu sudah harus move on. Kalau tidak berarti kamu lemah imannya, kamu tidak percaya Tuhan. Gak bisa saudara. Lihatlah Ayub yang dianggap salah oleh sahabat-sahabatnya, yang dianggap harus bertobat, yang bahkan kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaan Ayub kepada Tuhan, mungkin kita pun juga sekilas mengatakan, kok seperti itu ya? Orang percaya kepada Tuhan kok tampak lemah ya? Masa kepada Tuhan sampai berbicara seperti itu? Sedangkan di sisi lain para sahabat Ayub menasehati dengan firman, tampak kuat. Tapi kalau kita melompat jauh ke pasal 42, setelah Ayub dipulihkan oleh Tuhan, kita tahu ending cerita ini, ada satu bagian ketika Tuhan mengatakan kepada Elifas, engkau dan dua sahabatmu tidak berkata benar tentang aku. Saudara-saudara, ini adalah teguran yang sangat keras dari Tuhan. Elifas, Bildad, dan Sofar memakai firman Tuhan untuk menasehati Ayub. Tetapi ternyata Tuhan tidak berkenan dengan tiga sahabat Ayub ini yang memakai firman Tuhan dengan cara seperti itu. Jadi bukan hanya Ayub mengatakan mereka penghibur sialan, tetapi Tuhan pun tidak sepakat dengan cara mereka menasehati dan menghibur Ayub dalam kesesakannya. Karena kalau menggunakan firman Tuhan, mestinya tidak membuat orang lain merasa lebih terbebani dan lebih menderita. Ada sesuatu yang salah. Dalam cerita ini kita bisa belajar untuk berhati-hati saudara-saudara akan dua kecenderungan
yang gampang sekali terjadi dalam relasi kita dengan sesama, bahkan dengan sahabat-sahabat kita. Yang pertama adalah hati-hati dengan kecenderungan untuk mengutip hanya sebagian kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Elifas sebetulnya tidak semuanya salah, saudara. Misalnya tentang hukum tabur tuai itu. Setiap orang akan menuai apa yang pernah dia tabur. Beberapa kitab yang lain mencatat hal itu juga. Pengkhotbah, Mazmur, bahkan Paulus dalam surat Galatia. Sebuah kebenaran bahwa orang akan menuai apa yang ditaburnya. Tetapi ketika ini dipakai dengan makna yang lebih sempit untuk tujuan-tujuan menghakimi, mengeneralisasi semua kejadian dari poin ini, maka bisa menjadi tidak relevan, tidak menjawab kebutuhan, bahkan bisa melukai. Sebab dalam peristiwa kehilangan yang dialami oleh Ayub, kita membaca dalam Ayub pasal pertama bahwa itu terjadi bukan karena dosa Ayub, tetapi karena iblis yang mempertanyakan kesalehan Ayub kepada Tuhan. Dia saleh karena kau beri banyak hal. Dan Tuhan mengatakan, silakan berbuat sesuatu asal sayangkan nyawanya. Jadi bukan karena Ayub berdosa, maka Ayub mengalami semua kehilangan itu. Dalam hal ini, kebenaran yang hanya dikutip sebagian itu menjadi sesuatu yang bahkan tidak dirasa sebagai kebenaran. Banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang-orang yang hancur hatinya, mungkin karena duka cita. Mungkin juga karena pergumulan-pergumulan yang lain. Sampai di titik di mana mereka mengatakan sudah gak bisa lagi berdoa. Setiap hari masih terus saja menangis. Lalu kita bilang, anak Tuhan kok seperti itu? Harus kuat. Di mana imanmu? Saudara, mengingatkan sesama kita untuk kuat di dalam Tuhan adalah sebuah kebenaran. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Tetapi kalau itu kemudian kita pakai untuk meniadakan aspek lain, meniadakan makna Allah yang mengerti kepedihan hati seseorang, meniadakan makna Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata, Allah yang tidak membuang umatnya dalam kehancuran hati, maka sebagian kebenaran itu bisa menjadi sesuatu yang justru melemahkan sesama kita, menambah penderitaan mereka. Oh, ternyata aku ini kok enggak kuat ya. Ternyata aku ini kok sangat lemah ya. Ternyata betul aku ini tidak beriman ya. Saudara-saudara, kecenderungan mengutip hanya sebagian kebenaran berbahaya. Lihatlah Allah yang mendengarkan keluh kesah Ayub dengan sabar. Dan bahkan ia berdialog dengan Ayub. Seperti seorang konselor yang mendengarkan orang yang sedang bercerita untuk berjuang memahami apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Bukan justru menghakimi seperti 3 orang sahabat Ayub tadi. Warning yang kedua, saudara, hati-hati dengan kecenderungan merasa tahu dan cepat-cepat menasehati untuk menyelesaikan masalah. Padahal yang diperlukan sebetulnya adalah teman yang mau mendengar dengan empati. Banyak terjadi dalam relasi persahabatan atau juga dalam relasi orang tua dengan anak. Anak baru cerita sedikit, belum sampai seperempatnya orang tua sudah punya solusi. Bukan ajaib, saudara-saudara. Orang tua merasa tahu, oh sudah tahu ini pasti begini masalahnya, kamu harus begini. Anak merasa orang tua tidak mau tahu. Maka masalah menjadi lebih besar, luka menjadi lebih bertambah. Contoh-contoh yang lain, anak-anak remaja yang dicap pemberontak karena sering tidak menurut kepada orang tuanya. Padahal ternyata setelah digali lebih lanjut, mereka memiliki luka-luka yang besar, justru terhadap orang tuanya sendiri. Anak-anak yang dicap pemalas, tidak mau belajar. Padahal sebetulnya mereka sedang kewalahan mengatasi ketakutan karena bullying yang dihadapi di sekolah.
Berbahaya saudara-saudara ketika kita cenderung merasa tahu dan cepat-cepat menasehati tanpa mendengar dengan empati. Justru bisa salah langkah. Nah saudara, seorang yang berempati tidak berarti harus setuju semua yang dikatakan oleh orang itu. Tidak berarti harus selalu sepakat, walaupun salah-salah juga kita terima karena kita berempati, tidak. Seorang yang berempati saat dia berbicara, bahkan saat dia menegur, dia tidak merasa lebih tahu atau lebih hebat. Ada saatnya untuk berbicara, ada saatnya untuk menegur dan mengingatkan. Tapi pada saat itu dilakukan, dia tidak merasa lebih hebat dari sesamanya. Dan sosok sahabat yang penuh empati ini datang bagi Ayub dalam diri Elihu. Ia percaya bahwa Tuhan itu tidak terbatasi dengan cara hadirnya. Ia percaya bahwa Tuhan itu tidak terbatasi rencananya. Terkadang tidak masuk dalam logika kita. Cara memberkati umat juga terkadang kita tidak mengerti. Elihu berkata kepada Ayub, "Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat." Dengan kepercayaan Elihu, dia juga berkata-kata tentang Tuhan kepada Ayub ini. Tetapi dia menempatkan dirinya sebagai sesama bagi Ayub. Dia memang menegur Ayub yang mempertanyakan keadilan Allah, tetapi ia tidak menganggap beratnya penderitaan Ayub itu sebagai sesuatu yang remeh. Dan pada saat Tuhan menegur sahabat-sahabat Ayub di pasal 42, Elihu ini tidak termasuk yang ditegur oleh Tuhan. Saudara, seperti Elihu bagi Ayub, sahabat yang sejati adalah sahabat yang tulus, berempati, dan selalu menyatakan kebenaran Allah. Maukah kita menjadi sahabat-sahabat sejati dan bukan penghibur-penghibur yang menyedihkan bagi sesama kita? Dengan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui setiap peristiwa hidup kita, mari kita belajar mengalami penerimaan dan kasih Allah. Yang pada akhirnya kita juga mau belajar dari Allah untuk mengerti apa yang harus dilakukan dan dikatakan kepada sesama. Dengan bertumbuh dalam kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita sebetulnya tidak sanggup mengerti segalanya. Kita belajar untuk tidak menghakimi. Kita belajar untuk tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa bekerja melalui cara-cara lain di luar akal kita. Dengan bertumbuh dalam hikmat dan ketulusan untuk berempati, kita belajar menghadirkan kasih dan kebenaran Allah bagi sesama. Dalam empati itu juga, kita belajar untuk mengerti timing atau waktu yang tepat untuk mengatakan sesuatu supaya itu tidak melukai. Saudara, Tuhan Yesus sudah meneladankan bagi kita bagaimana Ia menjadikan dirinya sahabat bagi semua orang. Maukah kita meneladani Dia menjadi sahabat-sahabat yang baik, yang penuh empati dan ketulusan, bukan penghibur-penghibur yang menyedihkan bagi sesama. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk ikut memulihkan jiwa-jiwa sesama kita, mereka yang terluka, dan membawa mereka semakin mengenal dan merasakan kasih Tuhan. Amin.